Jadi kita bakal bahas ini soal OSK Geologi tahun 2017. Nah, biasanya soal OSK tuh kalau tahun-tahun kayaknya dari tahun 2019 kan rata ya. Setiap subbab kan ada 4 tuh. Ada berapa? Ada geologi, meteorologi, astro sama OSE. Nah, mereka kan 25 soal tuh per subbabnya. Nah, tapi yang sebelum tahun 2019 tuh pembagian soalnya kayak nggak merata gitu loh. Geologinya tuh dominan. Jadi di sini yang soal OSK Geologi 2017 tuh bakalan ada 40 soal geologi gitu. Oke, langsung aja ya guys ya. Nah, yang pertama nih, soal yang pertama, sifat dalam satu mineral yang dapat dipotong dengan pisau menjadi keping-keping tipis disebut. Nah, ini ada yang tahu nggak nih sebelumnya? Tapi udah kelihatan juga sih di PPT ya kan. Nah, jadi ini tuh nomor 1 tuh masuk ke dalam bab apa? Mineralogi kristalografi akan tentang sifat-sifat fisik mineral. Nah, apa sifat-sifat fisik mineral kan ada banyak tuh. Ada warna, ada kilap, ada cerat, ada kekerasan, ada belahan, pecahan, bentuk, dan lain-lainnya. Nah, tapi yang di soal ini yang dimaksud dari sifat fisik itu adalah si sifat dalam. Nah, sifat dalam ini nama lainnya adalah tenacity. Nah, sifat dalam ini di mineral tuh ada dibagi jadi beberapa, yaitu ada 6. Yang pertama ada brittle, ada ductile, sectile, malleable, elastis, sama fleksibel. Nah, setiap apa namanya? Setiap sifat-sifatnya tuh itu bahasa Inggris ya sebenarnya. Nah, tapi kalau diartiin ke bahasa Indonesia tuh brittle tuh artinya rapuh. Jadi dia tuh apa ya, mineralnya tuh ya emang rapuh gitu kalau kita coba pegang. Nah, contohnya dari mineral yang brittle tuh kayak ada yang tahu nggak sebelumnya? Contoh mineral yang brittle kayak apa? Jadi contohnya tuh ya kayak apa namanya? Kalsit, kalsit, kalsit apa? CaCO3, kuarsa, feldspar kayak gitu tuh merupakan mineral-mineral yang rapuh. Terus ductile tuh artinya dapat dipintal. Kok bisa gitu dipintal? Karena emang apa ya? Mineralnya tuh bentuknya kayak ada serat-seratnya nih loh, kayak yang di gambar ini. Jadi dia tuh kayak ada serat-seratnya gitu, kayak benang-benang gitu. Jadi dia sifatnya dapat dipintal. Terus sectile. Nah, sectile ini yang dimaksud di soal ini, yaitu mineral yang dapat dipotong dengan pisau. Jadi nomor 1 ini jawabannya sectile ya. Nah, contoh dari mineral yang sectile tuh kayak talc, gypsum, kayak gitu. Yang apa? Kekerasannya tuh nggak terlalu keras gitu ya kan. Talc gypsum kan kekerasan MOS-nya tuh 1-2 ya kan. Jadi karena kekerasannya rendah, jadi dia tuh relatif rendah, jadi dia bisa dipotong gitu pakai pisau. Terus yang keempat tuh ada malleable. Malleable tuh artinya dia mineralnya itu dapat ditempa. Jadi mineralnya tuh bisa pipih gitu loh. Kalau ditempa nggak hancur tapi pipih. Nah, biasanya kalau yang mineral-mineral ini tuh yang mineral-mineral logam kayak emas, perak kayak gitu ya kan. Kalau biasanya kita lihat kan emang mereka bisa ditempa gitu logam-logam. Terus habis itu ada elastis. Nah, elastis ini tuh sifat mineral yang mana dia tuh kalau dibengkokin bisa balik lagi ke bentuknya yang semula. Contohnya tuh kayak mineral-mineral mika. Nah, mineral-mineral mika tuh kayak muskovit, biotit, flogopit kayak gitu. Mereka tuh elastis sifatnya. Terus ada yang terakhir ada fleksibel. Jadi dia ini tuh mineralnya tuh bisa dibengkokin, tapi dia nggak bisa kembali lagi. Kalau elastis tadi kan masih bisa balik lagi, kalau fleksibel tuh enggak. Jadi contohnya tuh kayak tembaga. Tembaga tuh kan yang apa sih dipakai di kabel itu ya kan. Kalau dia udah kayak bengkok-bengkok gitu kan dia nggak bisa lurus lagi kan ya, kayak nggak bisa bentuk kembali ke bentuknya seperti semula kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut ke soal selanjutnya? Nggak ada, kalau nggak ada aku lanjut ya nomor 2. Nah, nomor 2 nih. Mineral. Nah, ini tuh soal-soal yang awal ini tuh kayak isinya mineralogi kristalografi gitu guys. Jadi kayak ini dominan hafalan sih kalau ini. Jadi nomor 2 ini mineral pirit berbeda dengan mineral kalkopirit, yaitu adanya kandungan unsur titik-titik. Nah, jadi pirit sama kalkopirit ini tuh dua-duanya tuh mineral sulfida. Ya kan? Jadi ini tuh berdasarkan klasifikasi Dana ya kan. Mineral itu dibagi jadi
8 ya kan, ada native elemen atau unsur tunggal kayak emas, belerang, perak gitu kan. Mereka komposisi kimianya cuma terdiri dari satu elemen ya kan, kayak belerang, sulfur, S doang. Terus emas AU, perak AG kayak gitu. Kebalik apa? Ya kayak gitu. Nah, terus sulfida. Kalau sulfida tuh dia mineralnya tuh kalau ini kan tadi cuma satu unsur. Baru kalau sulfida ini tuh dia punya ion sulfida atau ion S2- ya kan. Nah, kayak yang dipirit sama kalkopirit ini ya kan, mereka punya S2 nih. Ya kan. Nah, berarti mereka mineral sulfida. Terus ada mineral halida. Salah, belum. Oksida sama hidroksida. Jadi biasanya ini tuh mineral-mineral yang ada OH-nya, kayak mineral-mineral lempung kayak gitu. Terus ada halida. Halida tuh kayak nama apa? Golongan di itu di mana? Tabel periodik ya kan. Ada yang halogen. Halogen tuh golongan 7A ya kan. Nah, jadi halida ini tuh ya berarti dia komposisi kimia dari mineralnya tuh mengandung unsur dari golongan 7A itu. Contohnya ada FCl, BRI. Terus ada karbonat. Nah, karbonat nih berarti dia ada apa? Ada yang tahu nggak? Berarti kalau karbonat ada unsur apa yang menandakan kalau dia itu karbonat? CO3. Ya, benar. Ada CO3-nya. Kalau karbonat ini ada CO3-nya. Kalau sulfat, oh ya, contoh dari karbonat apa? Kalau karbonat contohnya. Nah, iya kalsit. Kalsit itu masuk ya karbonat karena dia apa namanya? Komposisi kimianya kan CaCO3 ya kan. Nah, di sini nih ada CO3-nya. Nah, CO3 ini kan menandakan dia karbonat. Nah, terus kalau yang halida tadi aku belum ngasih contoh. Ada yang tahu nggak contoh satu dari halida? NaCl, KCl. Halid. NaCl. Nah, halid. Terus silfit, terus fluorid tuh juga ya. Terus kalau oksida hidroksida itu pokoknya biasanya mineral lempung yang kayak kaolin, limonit, geotit kayak gitu-gitu pokoknya. Nah, terus lanjut nih sulfat. Sulfat apa? Penciri dia itu sulfat. SO4. Ya, benar, SO4 ya. Jadi dia punya ion SO4 duamin ya enggak sih? Aku lupa itunya. Apa namanya? Apa ionnya berapa tapi pokoknya ion sulfat. Terus contohnya ya duamin. Terus contohnya mineral sulfat ada yang bisa kasih contoh gak? BaSO4. Ya, BaSO4 apa BaSO4? Barit. Barit, gipsum, anhidrit. Ya, itu yang biasanya keluar 3 itu. Terus habis itu ada fosfat. Ya, fosfat berarti dia ada apanya? Ada PO4 3-min. PO4 3-min. Nah, biasanya fosfat-fosfat nih kayak komposisi kimia panjang-panjang gitu, jadi aku nggak pernah hafalin. Nah, contoh dari mineral fosfat apa? CaF, PO4 3 kali atau apatit. Apatit. Ada lagi gak? Apatit, vanadinit, monazit, kayak gitu juga ya. Terus silikat. Silikat berarti ada ikatan antara Si ya kan, silika sama O, jadi silikat. Jadi silika sama silikat tuh beda ya guys ya. Jadi kalau silika tuh Si, kalau silikat itu Si sama O, kayak gitu. Nah, biasanya mineral-mineral silikat ini yang ada di reaksi Bowen ya kan. Pasti udah pada apalah ya reaksi Bowen dari yang continuous sama discontinuous. Nah, pokoknya mereka semua itu yang ada di situ termasuk mineral silikat gitu. Nah, terus ini kembali lagi ke soalnya. Nah, mineral pirit sama kalkopirit berarti bedanya ada di mineral Cu-nya ya kan. Karena mereka sama-sama punya FeS2 nih. Pirit juga FeS2, tapi kalkopirit nih ketambahan si elemen Cu. Jadi jawabannya yang nomor 2 adalah yang C.
Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut ya nomor 3. Nah, nomor 3 ini masih juga nih. Mineral yang tidak termasuk dalam golongan sulfida adalah yang mana nih? Kira-kira jawabannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi ini sebenarnya gambarnya yang ada di bawah tuh urut gitu guys, A, B, C, D, I. Bismillah Galena, yang lainnya ada yang tahu nggak? Ada yang punya jawaban lain nggak gitu? Markasit. Galena PBS. Ini yang ditanyain yang tidak termasuk loh. Markasit. Oke, mari kita cek satu-satu. Jadi, pirit apa komposisi kimianya? Tadi udah ada kan, berarti tadi di nomor 2 ada kan, dia apa? Ya, FeS2. Fluorid. Fluorid ada yang tahu nggak? Saya kok juga lupa ya fluorid. Oh, ingat. Fluorid. Fluorid itu CaF2. 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 Nah, kalau F2 nih berarti dia golongan berapa? Halida. Golongan halida. Berarti dia masuk ke, iya benar, mineral halida ya kan. Ini golongan 7A ya kan. Golongan 7 itu halogen, jadi dia masuk ke mineral yang halida. Nah, terus habis itu kalkopirit. Kalkopirit tadi ada apa? CuFe2SO2. CuFeS2. Galena apa galena? PBS. Ya, PBS. Markasit ada yang tahu nggak markasit apa? FeS2. Jadi, markasit sama pirit itu komposisi kimianya sama. Tapi mereka berdua tuh punya sistem kristal yang beda. Pirit itu isometrik, markasit apa ya? Aku lupa. Tapi pokoknya mereka punya komposisi kimia sama. Nah, kalau ada mineral, dia komposisi kimia sama, tapi sistem kristalnya beda, itu disebut, ada yang tahu nggak disebut apa mereka? Pseudomorph. Kurang tepat. Ya, polimorf. Kalau pseudomorph itu dia siapa ya? Pokoknya semu-semu gitu nggak sih? Pokoknya kalau yang hubungan kayak gini tuh disebutnya polimorf. Baru kalau mereka komposisinya beda, tapi bentuknya sistem kristalnya beda. Kalau komposisi beda, sistem kristal sama, itu berarti dia isomorf ya kan? Iso kan sama. Morf kan bentuknya sama. Polimorf kan berarti poli itu banyak. Morf bentuk berarti bentuknya beda. Jadi pirit sama markasit itu mereka polimorf. Contoh lain dari mineral yang polimorf itu kayak kalsit sama aragonit juga. Jadi mereka berdua tuh sama-sama CaCO3, tapi mereka berdua punya sistem kristal yang beda. Nah, contoh dari isomorf tuh kayak galena sama pirit. Galena sama pirit kan beda tuh komposisi kimianya. Tapi mereka punya sistem kristal yang sama, yaitu isometrik. Jadi mereka berdua hubungannya adalah isomorf. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, berarti ini jawabannya ya kan. Golongan sulfida kan berarti S2- nih. Berarti di antara mineral-mineral ini yang nggak punya S2- kan cuma fluorid ya kan. Karena yang pirit punya S2, kalkopirit ada, galena ada, markasit juga ada. Berarti jawabannya yang B. Yang mau ditanyain nggak? Kalau dilihat dari gambarnya tuh cara bedanya gimana, Kak? Apa gimana? Kalau ngelihat gambarnya tuh dilihatnya tuh beda di mana? Ini sebenarnya pirit sama kalkopirit itu warnanya sama sih. Mereka tuh dua-duanya emas gitu. Kayaknya dilihat dari sistem kristalnya deh. Kalau pirit tuh yang dia tuh yang isometrik gitu. Fluorid itu ya warnanya tapi fluorid itu apa namanya halida ya kan. Dia tuh warnanya tuh kayaknya bisa berubah-ubah gitu tergantung pengotornya.
Jadi aku juga sebenarnya kayak nggak hafal betul guys kalau bentuk-bentuk mineral kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada, kalau nggak ada aku lanjut ya nomor 4. Lah, oh iya, ini reveal jawabannya. Nah, terus nomor 4 nih. Mineral di bawah ini yang merupakan hasil proses evaporasi adalah, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu? Halit. Iya, betul, halit. Kenapa halit? Ya, halit itu garam. Ya, benar. Ya, benar. Jadi itu alasannya emang. Jadi kan kalau air laut gitu kan ya, kalau airnya diuapin semua kan nanti jadinya concentrated apa sih? Jenuh gitu ya. Jadi lama-lama terbentuk tuh si mineral halitnya. Kalau mineral-mineral lainnya kayak yang kuarsa, plagioklas, pempelait sama jarosit ini, mereka tuh nggak. Kalau kuarsa plagioklas tuh jelas kan ya dari lelehan karena mereka ada di reaksi Bowen. Reaksi Bowen tuh kan dari magma ya kan. Nah, magmanya membeku membentuk mereka kuarsa plagioklas. Tapi kalau pempelait jarosit itu kayaknya mereka dari ini deh, dari metamorf ya kan, ada di batu-batu metamorf. Jadi kalau aku baca tuh kemarin jarosit itu dia kayak dari hidrotermal gitu. Jadi dia deposit sulfida, terus dari air tanah yang jenuh banget, terus kebentuk nih si jarositnya. Pempela itu juga dari metamorf gitu. Kalau uap tuh contohnya kayak belerang. Belerang tuh kan apa kalau di gunung-gunung, bukan di gunung. Kalau biasanya naik gunung, ya naik gunung, terus kan ada itu gas-gas yang keluar gitu ya kan. Kayak uap-uap yang keluar gitu. Nah, mereka kalau nanti jenuh juga tuh bakalan ngebentuk si mineral ini. Contohnya adalah si sulfur tadi, belerang. Oh, ini ada yang nanya nih. Maaf Kak, mau nanya, yang nomor 3 tadi galena kan PBS ya, itu harus dihafal Kak? Benar sekali, intinya mineral itu isinya cuma hafalan guys. Ya kan, kayak dari klasifikasi dana, contohnya apa aja, terus komposisi kimianya apa aja tuh dihafal. Gitu. Tapi biasanya diapalin aja tuh yang apa ya? Yang kayak emang common mineral aja gitu loh, kayak galena, pirit, kalkopirit, itu kan kayak mineral yang emang sering keluar dan biasa ditanyakan gitu. Tapi emang lebih baik kalau ngapalin semuanya. Iya betul, harus dihafal. Jadi biasanya kalau aku ngafalinnya tuh kayak kalau udah deket-deket OSK gitu. Jadi nggak lupa. Gitu. Ada yang mau nanya nggak ini nomor 4? Atau yang mau nanya nomor sebelumnya? Ini berarti jawabannya Halid. Ada yang mau nanya? Ada next ya, nomor 5. Nah, mineral garnet umum dijumpai pada batuan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Metamorf. Ya, betul sekali, dia banyak ditemui di mineral metamorf. Jadi setiap jenis batuan tuh apa namanya? Mereka tuh kayak punya mineral index gitu loh. Jadi kayak kalau ada mineral ini kemungkinan dia tuh ya batuannya entah sedimen, metamorf atau beku kayak gitu. Kayak kayak kalau contoh mineral-mineral yang ada di mineral batuan beku, ada yang bisa nyebutin nggak apa aja yang di mineral batuan beku mineral-mineralnya? Olivier, kelas, feldspar. Ya, betul sekali. Jadi intinya kalau mineral batuan beku itu mineral-mineral yang ada di reaksi Bowen, karena batuan beku juga asalnya kan dari magma, pembekuan magma. Nah, reaksi Bowen kan juga pembentukan mineral dari pembekuan magma, ya kan? Jadi kayak mereka tuh berhubungan kayak gitu. Kalau sedimen tuh ya sebenarnya dia bisa mineral-mineral hancuran mineral lain juga sih. Contohnya kayak glaukondit tuh sedimen juga, karbonat tuh sedimen. Terus kadang juga ada kuarsa di sedimen karena kuarsa itu kan mineral yang paling resisten ya kan. Sedangkan sedimen itu juga tuh
hancuran-hancuran dari batuan lainnya. Nah, karena kuarsa ini paling resisten, jadi kadang pas udah sedimennya itu terbentuk, sisanya tuh tinggal emang kuarsa gitu, karena dia yang paling kuat. Terus metamorf. Metamorf itu biasanya mineral hasil-hasil rekristalisasi dari protolitnya. Contohnya kayak garnet, terus ntar aku lupa yang ada di ekologi itu apa ya? Bukan koesit. Apa ya? Aku lupa, pokoknya ada satu mineral garnet, satu mineral yang di ekologi warna hijau. Tapi aku lupa guys namanya. Sorry guys. Nanti aku coba cari ya. Terus habis itu ada batu gamping. Batu gamping kan berarti dia batuan sedimen. Ada karbonatnya ya kan. Terus kalau lava, lava itu kan bukan ini ya, bukan mineral ya kan ya. Bukan mineral, bukan jenis batuan yang ngasih ya kan. Dia adalah magma yang keluar ke permukaan bumi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Gak ada. Oh iya, BTW ya kan. Garnet tuh dia bukan jenis, ya dia jenis mineral, cuma dia tuh kelompok mineral gitu loh guys. Jadi di dalamnya garnet tuh masih ada contoh-contoh, ada mineral di dalamnya. Jadi garnet tuh kelompok. Nah, di dalamnya kelompoknya ada anggotanya gitu. Nah, jadi contoh-contoh dari mineral garnet tuh contohnya adalah kayak almandin, pirop, kayak gitu-gitu. Nah, kadang tuh nggak sih, kalau di OSK nggak ada sih, cuma kadang ada gitu yang nanyain kalau almandin nih garnet yang mengandung apa kayak gitu, biasanya tuh ada yang ditanyain, tapi di OSK nggak pernah ada. Nggak sih, di OSP OSN juga nggak pernah ada, cuma pernah ditanyain gitu. Itu bisa kalian cari di internet. Nah, jadi kayak di setiap jenis-jenisnya garnet tuh ada pembeda, mineral pembedanya gitu. Lanjut ya, nomor 6. Batuan pada lempeng samudra umumnya memiliki komposisi mineral yang bersifat titik-titik. Jawabannya apa nih? Ya, ada yang jawaban lainnya? Ini ada yang jawab nih satu. Yuk yang lain. Baik. Ya, jadi batuan pada lempeng samudra itu sifatnya basaltik ya kan. Jadi lempeng kan ada dua ya, keras kerak ya kan. Ada samudra sama ada benua. Kalau samudra nih yang mineral-mineral berat ya kan, Si sama Mg. Kalau benua nih Si sama Al. Nah, kalau biasanya berat-berat tuh kan yang basaltik nih. Terus kalau yang benua ini yang apa? Yang densitasnya rendah-rendah kayak gitu, granitik ya kan, yang batuan-batuan asam. Nah, kenapa kok lempeng samudra itu basaltik gitu ya kan? Karena pembentukan samudra itu sendiri kan dari proses divergen ya kan. Divergen itu tuh lempengnya ngebuka gitu ya kan, kayak yang digambar sini. Nah, ini jadi ada oceanic crust. Nah, jadi samudra itu terbentuk dari pembukaan lempeng ini, divergen. Lempengnya itu saling menjauh. Nah, karena saling menjauh, otomatis di tengah-tengah sini kan ada rekahan, ada kekosongan ya kan. Nah, karena adanya kekosongan, magma-magma yang dari mantel itu bakalan naik isi kekosongan itu dan nanti membeku membentuk lempeng samudra. Nah, magma yang dari mantel itu sifatnya ultramafik ya kan. Dia peran magma atau magma induk, magma asalnya gitu. Nah, enggak. Jadi selama magma itu ditransportasikan ke permukaan ya kan, itu kan mereka mengalami yang namanya diferensiasi ya kan, mengalami perubahan komposisi gitu ya kan, karena entah itu asimilasi atau kecampur magma lainnya, dan juga karena kristalisasi sebagian. Jadi yang tadinya ultramafik, magma itu bakalan jadi lebih asam dari sebelumnya. Nah, akhirnya pas sampai di permukaan, di bagian kosongnya itu, si magma yang tadinya ultramafik bakalan jadi lebih asam, yaitu menjadi magma yang mafik atau basaltik gitu.
Ada yang mau ditanyain nggak? Bingung nggak kayak gitu? Maaf Kak, mau tanya kalau hotspot itu apa ya Kak? Dan contohnya bisa ditemukan di mana ya Kak? Jadi hotspot tuh kayak suatu titik gitu. Kayak aku juga belum tahu sih itu asalnya gimana, tapi ada suatu titik yang emang dia tuh magmanya tuh nongol di situ gitu loh. Contohnya tuh ada kayak jadi dia tuh titik kemunculan magmanya tuh statis gitu loh, ada di situ terus, tapi lempengnya tuh gerak terus, tapi sumber magmanya tuh tetap di situ. Nah itu tuh si hotspot ini. Nah contohnya tuh ada di Hawaii. Jadi gunung-gunung di Hawaii itu hasil dari hotspot ini. Hotspot itu juga apa namanya? Sifat magmanya tuh basaltik. Karena dia juga asalnya kan dari mantelnya langsung tuh. Terus makanya gunung-gunung di Hawaii itu akhirnya bentuk gunungnya tuh landai-landai, huge volcano ya kan, karena yaitu magmanya basah. Kalau basah itu kan artinya viskositasnya rendah ya kan guys ya. Kalau rendah artinya magmanya gampang mengalir. Kalau magmanya gampang mengalir, gunungnya jadi landai ya kan. Nah kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi gak? Kecepatan nggak ya guys aku ya? Hotspot sama zona subduksi itu beda ya Kak? Maksud saya kayak munculnya tuh apa dekat-dekat zona tumbukan? Jujur aku kurang ngerti sih hotspot tuh munculnya dekat zona tumbukan apa enggak. Tapi hotspot sama subduksi itu beda. Kalau hotspot tuh dia emang ada sumber magma di situ. Sedangkan subduksi itu sumber magmanya muncul karena ada tabrakan antar lempeng. Nah, tabrakan antar lempeng ini menyebabkan sebagian tubuh mereka itu meleleh gitu. Jadi nanti membentuk sumber magma kayak gitu. Tadi yang viskositasnya rendah apa ya Kak? Maaf agak kecepatan. Oke, sorry. Jadi magma kan ada yang magma itu kan ada yang sifatnya dari yang ultramafik ya kan, ultramafik, mafik, intermediate sampai felsik ya kan. Nah, semakin felsik suatu magma, dia itu bakalan nggak kelihatan ya guys ya warnanya, maaf. Ntar ganti. Ini kelihatan nggak sih? Ini kelihatan ya? Nah, semakin felsik dia tuh viskositasnya semakin tinggi. Sedangkan semakin dia mafik, viskositasnya semakin rendah. Kenapa? Karena kalau magma felsik itu kan berarti dia banyak silikatnya ya kan. Silikatnya itu yang bikin dia viskos atau viskositasnya tinggi, bikin dia kental gitu loh. Kalau sesuatu yang kental kan artinya dia susah mengalir ya kan. Jadinya magmanya tuh relatif numpuk-numpuk gitu nanti kalau ngebentuk gunung. Sedangkan kalau yang mafik, yang kayak di Hawaii tadi, karena dia basaltik itu viskositasnya rendah, artinya si magmanya nih gampang mengalir, ya kan? Jadi dia ngebentuk gunungnya ya yang landai-landai atau shield volcano kayak gitu. Ini agak ngejar-ngejar, agak mencar-mencar ya guys materinya, tapi nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nomor 7. Nih. Batuan beku ultra basa yang didominasi oleh mineral olivin dan piroksen adalah titik-titik. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya jawabannya? Ini apa? Ada yang tahu? 7. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah peridotik. Kok bisa gitu? Jadi lihat ini gambar yang di bawah ini. Tapi ini sebenarnya OSK tuh belum sih. Kalau pakai IUGS, tapi ini bisa pakai hafalan gitu sebenarnya. Jadi
mineral ultra basa tuh contohnya ya ada olivin, ada piroksen, ya itu, yang utamanya ada itu. Nah, piroksen tuh ada dua, ada klinopiroksen sama ada ortopiroksen. Gitu, udah ya kan, udah sampai situ dulu. Nah, peridotit itu mineral penyusunnya kan ultramafik ya kan. Dia termasuk batuan beku ultramafik juga ya kan. Dia yang kebentuk awal-awal gitu di reaksi Bowen. Nah, di situ tuh mineral yang mendominasi adalah olivin sama piroksen. Kalau dilihat dari segitiganya ini, peridotit kan ada di sini nih. Olivin ada di sini, ya kan? Jadi ini segini nih namanya peridotit. Ini juga peridotit, ini peridotit, ini peridotit kayak gitu. Jadi olivin sama piroksennya tuh komposisinya tuh hampir sama gitu loh. Banyaknya tuh nggak yang terlalu beda gitu loh antara keduanya. Jadi di sini kalau kita bikin garis ya kan. Jadi cara pakai IUGS itu semakin kita ke arah mineralnya artinya konsentrasinya semakin banyak. Jadi semakin ke atas olivin itu semakin banyak, miring ke sini ortopiroksennya semakin banyak, miring ke sini klinopiroksennya semakin banyak kayak gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari gambarnya ini, tuh peridotit kan ada di sini ya kan. Jadi contoh nih kita nih peridotitnya kan di sini nih. Nah, ini kan artinya olivinnya tuh ada angkanya kan ini. Jadi sekitar 60% lah. Terus di sini ortopiroksen enggak banyak piroksennya tuh sisanya gitu. Kalau 60%-nya olivin berarti sisanya piroksen 40% ya kan. Jadi mereka berdua tuh enggak terlalu jauh gitu loh konsentrasinya. Terus yang kedua dunit. Kalau dunit di segitiga ini ada di sini ya kan. Ada di batas 90. Jadi dunit ini batu disebut dunit kalau olivinnya itu lebih dari 90%. Kalau di bawah 90% dia masih bisa masuk peridotit atau piroksenit. Kayak gitu. Nah, terus sekarang batu piroksenit. Sesuai namanya piroksenit. Berarti dia yang ngedominasi ada mineral piroksen, ya kan? Kalau kita lihat di segitiga ini juga kan bisa dilihat tuh. Kan dua mineral ini kan termasuk piroksen ya kan. Jadi kalau semakin dia ke bawah sini, piroksennya itu mendominasi. Lebih dari 40% ini tuh kalau piroksennya lebih dari 40%, dia masuknya piroksenit kayak gitu. Nah, piroksenitnya yang mana nih? Nah, itu nanti plotting-plottingan. Nah, itu OSK belum. Terus kalau gabro itu kan udah nggak masuk batuan ultra basa lagi ya kan. Dia masuknya batuan beku basa. Ya kan? Ya kan? Gabro sama basalt itu kan masuknya basa. Dia olivinnya itu udah sedikit, udah mulai ada olivin piroksen, udah mulai ada hornblende, mulai ada campuran Na plagioklasnya kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dilihat di ini ya, reaksi Bowen. Terus monzonit itu dia batuan beku juga. Cuman kalau nggak salah dia tuh ada beda di ini deh kalau nggak salah. Satunya feldspar itu apa ya? Yang temennya kuarsa, ntar aku lupa. Pokoknya dia tuh monzon itu, oh nih. Jadi monzon itu adalah batuan beku yang banyaknya Ca feldspar, K feldspar sama Na plagioklasnya tuh hampir sama dengan jumlah kuarsa yang sangat sedikit. Itu tuh monzonit. Nah, untuk tahu banyaknya mineral-mineral ini tuh aku hafalin sih. Kalau aku hafalin dari ini apa? Segitiga IUGS ini, atau ada yang namanya ada tabel batuan beku. Nanti deh coba aku share ya. Kalau mau nge-share gituan di mana ya, Bal? Jadi itu tuh kayak tabel gitu ya kan, guys. Nah, tabelnya tuh kayak udah jelas gitu loh. Contoh dunit nih. Dunit tuh mineralnya berapa persen, monzonit berapa persen, kayak gitu tuh udah ada di tabelnya gitu. Kalau segitiga ini kan kita harus ngeplot
Kalau itu tuh enggak. Jadi kita hafalin tabelnya aja kayak gitu. Nanti ya coba aku share, nanti aku tanya Iqbal cara nge-share-nya gimana. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut yang nomor 8. Oke? Nah, nomor 8. Pernyataan berikut terkait dengan batuan beku dengan ciri adanya lubang gas. Pernyataan yang salah adalah, ayo ada yang mau jawab nggak nih? Pernyataan yang salah terkait struktur batuan beku vesikuler. Dijawab. Ya. Yang mana? B. Ada jawaban yang lain? Ada yang mau coba lain? Oke, jadi benar ya jawabannya yang nomor 8 itu B. Jadi di gambar ini kan jelas ini tuh batuan beku. Batuan beku tuh kan punya beberapa struktur ya kan. Jadi struktur tuh adalah apa ya? Kayak bangunan yang bisa kita lihat secara makroskopis. Sedangkan kalau tekstur itu mikroskopis. Jadi ya kita ngelihatnya mineralnya kalau tekstur. Kalau struktur tuh kita ngelihatnya tuh batunya, bukan mineralnya. Bukan mineral penyusunnya kayak gitu. Nah, struktur-struktur batuan beku ini ada masif, ada jointing, ada amigdaloidal, ada lava bantar ya kan. Kalian pasti udah tahu itu. Nah, kalau yang digambar ini kita kan bisa lihat tuh batuannya tuh kayak berlubang-lubang. Kalau batuannya berlubang-lubang udah jelas berarti dia strukturnya namanya vesikuler. Nah, vesikuler apa? Oh, enggak. Lubang gas di batuan beku itu bisa terbentuk karena gas-gas yang ada di dalam magma itu tuh mereka keluar gitu loh, ya kan? Karena kan di dalam perut bumi kan tekanannya tinggi, jadi si lubang-lubang gasnya ini tuh tertahan gitu kan mau keluar. Jadi pas si magmanya keluar ya kayak lega gitu, lubang apa gas-gasnya bisa dikeluarin gitu ya kan. Akhirnya menyisakan lubang-lubangnya ini. Nah, kalau dilihat berarti kan B itu kan nggak mungkin ya kan kalau batuan bekunya di lokasi dalam karena gas-gasnya tuh bakalan tertahan gitu loh. Kayak mereka ya akhirnya nggak bisa menciptakan si lubang gas ini gitu. Baru yang nomor C dapat berupa batuan beku fragmental. Jadi beberapa orang, ya ada beberapa, bukan beberapa orang, klasifikasi itu ada yang nyebutin kalau batuan beku itu diklasifikasiin jadi 2. Ada batuan beku fragmental, sama ada batuan beku yang non-fragmental. Fragmental ini batuan beku yang piroklastik. Kalau yang non-fragmental, itu tuh batuan beku yang kayak granit, triolit, kayak gitu. Tapi orang lainnya juga tuh ada yang mengklasifikasikan piroklastik ini tuh nggak termasuk batuan beku. Jadi dia diklasifikasiin sendiri, kayak gitu. Nah, batuan-batuan beku fragmental, itu kan berarti dia kebentuknya di ini kan pas magmanya udah keluar gitu ya kan, udah diletusin gitu. Kayak contohnya tuh lapili kayak gitu. Contohnya dari batuan beku fragmental. Pokoknya piroklastik kayak gitu. Terus yang D, jika komposisi magmanya bersifat riolitik, maka disebut pumice. Nah, yang D ini tuh benar. Jadi kalau riolitik atau sifatnya asam, felsic, si batuan beku vesikulernya ini disebut pumice. Sedangkan kalau dia ini sifatnya basaltik, berarti dia disebut skoriaan. Jadi kalau yang putih ini pumice, yang gelap ini namanya skoriaan, apa skoria kayak gitu. Nah, cara ngebedainnya tuh dilihat aja dari warnanya ya kan. Kalau mineral felsic atau mineral asam atau mineral riolitik, itu mineral-mineralnya tuh warnanya cerah-cerah. Kalau dia
Yang basaltik mineralnya itu warnanya gelap-gelap. Makanya yang ini kan warnanya merah, ini warnanya putih kayak gitu. Terus yang E merupakan batuan beku ekstrusi. Nah, batuan beku kan pembekuannya ada yang di dalam atau plutonik, terus ada yang di di koroknya gitu atau hipabisal, terus ada yang di luar permukaannya, ada yang di permukaannya kan, di permukaan bumi atau ekstrusi. Berarti ekstrusi ini kan ada di permukaannya kan, dia udah nggak lagi di lokasi yang dalam, jadi gas-gasnya bisa keluar gitu. Jadi yang E ini benar dan yang salah adalah yang B. Kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut nomor 9 ya. Apakah yang dimaksud lavana ini nih, sempat ku sebut tadi? Jawabannya apa nih? C. Ya, benar. Jadi, lava itu adalah magma yang keluar permukaan bumi. Udah sih, itu doang intinya. Terus kalau dia itu aliran piroklastik yang mengalir menuruni lereng gunung. Nah, itu disebut apa tuh kalau itu? Ya, benar. Jadi, kalau yang D itu lahar. Jadi, lahar tuh dia aliran piroklastik gitu loh. Jadi, dia tuh produk-produk dari gunung api ditambah kayak air gitu, jadi membentuk aliran yang akhirnya nanti nurunin lereng gunung itu. Nah, itu disebut lahar. Terus kalau yang E, magma yang telah berevolusi menjadi lebih asam tuh bukan ya. Dia lebih ke prosesnya magma aja. Atau tadi namanya diferensiasi. E itu proses diferensiasi. Terus kalau A sama B itu nggak tepat ya. Magma yang itu, aku nggak tahu apa itu, nggak ada istilahnya. Tapi AB itu salah. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada, aku lanjut ya nomor 10. Oke. Nomor 10. Nah, ini. Nah, tadi ini udah masuk batu ya, dari nomor berapa tuh? Tadi masuk batu tuh udah dari nomor 7 ya, 6. Nah, ini juga masih proses batu-batu. Bentar guys, ini aku lagi menemukan itu yang tadi, batuan beku. Ntar aku kirim di Zoom ya. Nih, aku kirim. Jadi dia nih kayak tabel gitu. Dulu aku menghafalkan ini. Bentar. Everyone. Ini benar nggak sih ya ini? Itu aku kirim di Zoom. Coba cek itu jelas nggak ya? Bisa dilihat jelas nggak ya? Jelas kan ya? Yang gambarku kirim di chat Zoom. Yang tentang batuan beku, apa sih? Komposisi. Oke, aku lanjut nomor 10 ya. Nomor 10. Arus air dapat membawa beban sedimen secara menggelinding dan menggelincir di dasar. Proses perpindahan sedimen tersebut sering disebut terjadi secara aliran. Apa nih jawabannya? Ada yang tahu? Traksi. Ya, betul. Traksi. Jadi transport sedimen, transport apa? Butiran-butiran sedimen gini tuh ada beberapa jenis. Jadi ada bed load sama ada suspended load. Suspended load. Nah, kalau bed load tuh artinya dia
transportasinya tuh ada di sini nih, nempel sama nempel sama dasar apa ya? Sama dasarnya, sama riverbed, dasar sungainya kayak gitu. Jadi mineralnya tuh nempel kayak gitu. Berjalan di atasnya dasarnya itu. Baru kalau suspended load tuh sesuai artinya ya kan. Suspended berarti dia tuh kayak melayang-layang gitu. Jadi dia di airnya gitu geraknya, nggak di dasarnya, nggak di permukaannya si dasar sungai itu. Nah, suspended load ini dibagi jadi dua, ada suspensi sama ada solution. Kalau suspension atau yang pilihan A ini, yaitu partikelnya itu tuh bukan ngambang, melayang-layang di airnya. Jadi kalau melayang-melayang di air ini kan artinya dia partikel-partikel yang kecil ya kan, yang nggak terlalu berat. Kalau berat-berat kan justru dia bakalan jatuh-jatuh ke bawah gini kan. Jadi dia ada di bed load-nya. Kalau solution itu kayak artinya juga solution tuh larutan. Jadi saking kecilnya si partikel itu, jadi dia tuh terlarut di airnya kayak gitu. Nih, minerals are dissolved in the water ya kan. Jadi dia terlarut. Kalau suspensi itu dia nggak terlarut, tapi masih melayang-layang di air. Nah, kalau bed load nih ada traksi sama ada saltasi. Kalau traksi ini tuh dia gabungan dari menggelinding, dia si butirannya itu menggelinding sambil dia itu menggelincir kayak bergerak jenjang riverbednya gitu. Baru kalau saltasi itu dia partikelnya loncat-loncat kayak gitu, kayak di gambar ini. Ya kan, ini loncat-loncat ya kan partikelnya ya kan. Nah, ini saltasi. Kalau ini yang traksi nih, yang ini, ya kan dia menggelinding sambil menggelincir atau geser-geser gitu di sepanjang riverbednya, kayak gitu. Udah itu. Kalau turbo itu aliran arus yang apa sih ya, kayak turbulen kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Oke. Nomor 11. Nih. Pada saat proses terubahnya sedimen menjadi batuan sedimen, dapat terbentuk mineral-mineral baru yang mengikat butir-butir sedimen. Proses tersebut merupakan salah satu bagian dari proses titik-titik. Jawabannya apa nih? Ada yang tahu? B. B itu apa sih? Oh, iya. Betul sekali. Jadi jawabannya ini diagenesa. Jadi diagenesa itu kayak keseluruhan proses gitu, yang keseluruhan proses dari sedimen-sedimen itu nanti ngebentuk jadi batuan sedimen, ya kan. Jadi prosesnya itu kan ya yang dari pelapukan, erosi, transportasi, terus nanti litifikasi. Nah, itu tuh diagenesa. Kalau transportasi itu dia cuma bagian butiran sedimennya itu terbawa dari tempat asalnya ke tempat lain. Nah, itu transportasi. Kalau deposisi itu jadi habis transportasi ya kan. Jadi kalau nanti energi transportasinya udah habis, jadinya butiran-butiran sedimen itu akan terendapkan atau akan terdeposisi membentuk sedimen. Nah, deposisi ini belum ngebentuk batuan sedimen, tapi masih ngebentuk sedimen. Nah, habis deposisi, kan ketumpuk-tumpuk tuh nanti si partikel-partikel butiran sedimennya. Nah, nanti selama mereka tertumpuk-tumpuk itu, lama-lama kan partikelnya akan saling mendekat ya kan, saling merapat, semakin kompak ya kan. Itu namanya kompaksi. Nah, selama proses kompaksi, mereka kan semakin rapat ya kan. Jadi nih, di sini kan kompaksi nih. Nah, selama kompaksi ini kan partikelnya jadi lama-lama rapat-rapat banget ya kan. Nah,
selama dia kompaksi, air-air yang ada di dalam pori-pori antar butiran itu tuh keluar semua gitu loh. Nah, itu tuh namanya desikasi. Jadi air-airnya tuh hilang. Nah, kadang nih ada air tanah yang menyusup-nyusup gitu. Atau karena selama kompaksi itu mineral-mineral itu bisa terkristalisasi, ya kan? Jadi di antara pori-pori kecilnya itu tuh akan terendapkan mineral lain gitu. Atau yang disebut semen. Semen ini tuh yang nanti nempel-nempelin apa sih? Yang jadi lem gitu. Jadi lem antar butiran sedimennya itu. Nah, biasanya yang jadi semen itu kayak silika, oksida besi, sama kuarsa sama kalsit. Nah, itu yang biasanya jadi semen. Atau nama prosesnya adalah sementasi. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nomor selanjutnya, nomor 12. Struktur sedimen berikut dapat digunakan untuk menentukan arah arus purba kecuali. Nah, ini nomor 12 udah aku kasih gambar sesuai dengan pilihannya. Kalau dilihat dari struktur sedimennya, yang kira-kira nggak bisa nentuin arus purba yang mana? Laminasi konvolu. Ya, benar. Jadi 12 ini E. Jadi arah arus purba, Kak. Arus purba itu berarti arus yang mengalir zaman dulu gitu. Jadi struktur sedimen tuh kadang bisa kita jadiin apa ya, indikator, nggak bukan indikator, hint dari mana sih dulu arus itu ngalirnya tuh dari mana ke mana gitu. Nah, kalau dilihat dari gambar yang laminasi konvolut, itu kan dia cuma sedimen yang meliuk-liuk ya kan. Kayak nggak bisa nggak sih nentuin arah arus air dari dengan bentukan lapisan sedimen yang kayak gitu, ya kan? Nggak bisa ya kan? Kalau kita lihat yang D, imbrikasi. Imbrikasi itu jadi butiran-butiran sedimennya tuh kayak miring ke satu arah gitu loh. Ini kan bisa nentuin ya kan, arah arusnya tuh dari mana. Karena dia miringnya ini ke sana, otomatis arus yang ngebawa dia di zaman dulu itu kan dari sini ya kan. Ya kan? Nah, gitu. Terus yang kedua nih, yang C, ini silang siur. Nah, silang siur tuh kayak gini nih. Ya kan, kayak gini-gini nih. Nah, dia tuh melengkung-melengkung gitu tuh juga bisa ya kan. Nentuin kira-kira arah anginnya dari mana nih, kayak gitu. Kalau miringnya kayak gini, anginnya kan berarti dari sana ya kan, nggak mungkin kan dari sini. Kok bisa membentuk seperti ini kan nggak mungkin. Oh, berarti ini dari sana, kayak gitu. Terus lanjut. Gelembung arus asimetri. Nah, jadi gelembung arus itu ada dua, ada yang simetri sama yang asimetri. Sesuai namanya, kalau simetri berarti dia tuh kedua sisinya tuh apa ya namanya ini? Ya simetri gitu, sama bentuknya. Tingginya sama, kemiringannya sama, itu simetri. Kalau asimetri, dia ini tuh apa namanya? Kemiringannya beda ya kan, yang di sini kayak gini, yang di sini kayak gini. Jadi beda. Kalau gelembung arus simetri, dia itu nggak bisa nentuin arah arus purba. Tapi dia cuma bisa lihat orientasinya aja. Dari sana atau dari sana. Karena mereka tuh sama ya kan, ininya. Bentuknya kayak gitu. Jadi cuma bisa orientasinya aja. Dari sana atau dari sana. Sedangkan kalau yang asimetri, itu kita bisa spesifik. Oh, arah arusnya dari sana nih. Karena yang sisi landainya ada di sini, kayak gitu. Kalau yang simetri ini biasanya ditimbulkan oleh gelombang. Kalau yang asimetri oleh arus. Beda ya kan, kalau gelombang itu kan bolak-balik. Kalau arus tuh biasanya kan satu arah gitu. Makanya dia spesifik arahnya. Kalau gelombang kan dia bolak-balik. Jadi membentuk arus yang simetri. Gitu.
Terus kalau yang A, floodcast tuh terbentuknya dia sendiri aja tuh terbentuknya karena arus purba kayak gitu. Jadi dia tuh kayak ada endapan sedimen gitu, terus ada arus yang ngebuat ngebuat si sedimennya tuh kayak bolong gitu loh, kayak berlubang gitu. Terus nanti dia mengalami pembalikan dan terbentuklah seperti ini. Nah, untuk lihat floodcast itu lihat dari sisi yang landainya ya berarti. Kalau kayak gini tuh berarti arah arusnya dari sini. Kayak gitu. Jadi ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, landainya kan ada di sini, berarti arahnya dari sini. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada. Kalau nggak ada, aku lanjut ya nomor 13. Oke. Nah, nomor 13 nih. Bagian dari batuan sedimen yang ditunjukkan oleh tanda silang X pada gambar disebut sebagai apa nih jawabannya? Ini di batuan sedimen ya. Salah. Di batuan sedimen. Yang tadi mana? D. Ya, benar. Jadi yang 13 ini jawabannya D, fragmen. Jadi fragmen ini merupakan yang digambar ini. Jadi fragmen itu adalah butiran sedimen yang ukurannya itu besar-besar. Sedangkan atau fragmen itu namanya grains atau butir-butir sedimennya. Baru di antara fragmen-fragmen itu kan ada ruang-ruang tuh. Ya kan? Nah, itu nanti bakalan diisi sedimen yang lebih halus lagi. Namanya matriks ya kan. Ini kan gede-gede nih. Sedangkan yang lebih gelap ukurannya lebih halus. Iya, Pak Regis. Sini main lagi tuh. Ini apa? Oh, contohnya untuk saya. Iyo, kita Fakih. Fakih boleh Oke. Tadi saya mana ya? Ya, butiran. Nah, ini yang gede-gede ini tuh namanya fragmen nih kalau di batuan sedimen. Terus yang halus-halus, yang gelap-gelap ini kan ukurannya lebih halus-halus, lebih kecil-kecil. Nah, itu namanya matriks. Ini kan jawabannya fragmen. Nah, fragmen ini temannya matriks. Itu di batuan sedimen. Fragmen sama matriks itu mereka merupakan sifatnya itu alogenik. Alogenik artinya dia itu udah terbentuk dari selama pembentukan sedimen. Sedangkan semen yang isi pori-porinya tadi, yang buat nempelin butir-butiran itu, dia itu sifatnya autogenik atau terbentuk ketika sedimen itu sudah diendapkan, sudah sampai tempatnya, terus dia ngalamin kompaksi baru terbentuk semen atau yang disebut autogenik. Jadi semen ini dia setelah terdeposisi, kalau alogenik tuh sebelum terdeposisi dia tuh juga udah terbentuk kayak gitu. Nah, terus kadang tuh fragmen sama matriks ini tuh kebalik sama batuan beku. Kalau batuan beku itu juga sama nih kayak sedimen. Batuan beku yang porfiritik atau yang dia inequigranular, mineral-mineralnya punya ukuran yang beda atau ada yang besar, ada yang kecil, itu dia juga punya nih sebutannya yaitu fenokris sama massa dasar. Fenokris ini kalau di batuan sedimen kayak fragmen, dia ini butiran yang gede-gede. Yang ini. Nah, ini fenokris. Baru yang halus-halusnya, yang lebih gelap-gelap ini, yang ukurannya lebih kecil, itu dia disebutnya massa dasar kalau di batuan beku. Sedangkan kalau di sedimen disebutnya matriks. Kayak gitu, jangan kebalik ya guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, kalau nggak ada aku lanjut ya. Nomor 14. Yang terjadi selama proses pembentukan batuan metamorf adalah titik-titik.
Yang tahu nggak nih jawabannya apa? Nomor 13. Yang D, Kak. Yang D. Ini yang bilang A nih. Yang bukan loh. Yang terjadi, ya yang terjadi deh Mas. Ya yang terjadi. Ya, jadi yang A tuh bener, tapi kurang tepat. Bener tapi kurang tepat. Jadi jawabannya dia tuh adalah yang D. Kenapa? Jadi selama terjadinya proses batuan metamorf atau proses metamorfisme, itu kan mereka melibatkan dua faktor ya kan. Melibatkan faktor suhu sama melibatkan faktor tekanan. Jadi yang ini jelas benar. Nah, karena adanya keterlibatan dua faktor tersebut, mineral dari protolitnya atau batuan asalnya tuh bisa terrekristalisasi lagi gitu loh. Jadi mereka tuh bisa, karena tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, mineral-mineral yang ada tuh bisa jadi membesar, lebih kasar lagi, dan membentuk mineral lainnya, kayak gitu. Jadi ada perubahan jenis dan struktur mineral, kayak gitu. Jadi yang B ini benar. Tapi yang C ini salah. Padahal tadi aku bilang ya kan, ada rekristalisasi. Jadi kristalisasi-rekristalisasi itu beda. Kristalisasi itu dia kayak proses pembekuan gitu loh. Dia ada fase cairnya. Kalau rekristalisasi, enggak, ada fase cairnya. Sedangkan proses metamorfisme itu tidak melibatkan adanya perubahan fasa dari padat ke cair. Jadi C itu salah. Metamorf itu tuh jadi sepanjang prosesnya itu dia batuannya tetap padat. Enggak ada perubahan cair sedikit pun, nggak ada. Kalau ada dia berubah jadi cair, artinya kan dia berubah jadi magma. Nah, itu nggak boleh, nggak, sebutannya bukan lagi batuan metamorf, tapi batuan beku ya kan, karena dia bentuknya dari magma. Nah, batuan metamorf itu kadang karena tekanan dan suhunya terlalu tinggi, sebagian dari batuan asalnya itu ada yang meleleh nih. Jadi di satu batuan tuh ada yang dari lelehan, ada yang batuan metamorf. Nah, campuran antara batuan metamorf sama beku tuh biasanya disebut sebagai migmatit. Migmatit nih. Migmatit. Jadi migmatit ini tuh batas atas dari proses metamorfisme. Artinya proses metamorfismenya itu udah maksimum kayak gitu. Kalau dia dilanjutin lagi, lama-lama dia jadi magma. Nanti udah full, nanti lama-lama full jadi batuan beku kayak gitu. Beda ya kristalisasi, rekristalisasi. Kalau rekristalisasi itu dia tuh kayak mineralnya tuh mengalami perubahan ukuran, perubahan jenis, struktur kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Dia yang di nomor 14. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oh iya guys, karena ini apa namanya? Keterbatasan waktu kan ya. Kalau nanti terlalu malam, kayaknya kita kalau bahas sampai nomor 40 itu bisa sampai subuh gitu ya kan. Kayak banyak banget gitu. Jadi kayaknya kita sampai nomor 15 ini dulu aja ya guys ya. Nanti sisanya mungkin bisa di-share lah ya presentasinya. Tapi di bawah-bawah itu cuma gambar gitu, tapi insya Allah kalian bisa paham sih hanya dengan gambar itu. Oke, lanjut nomor 15. Batuan metamorf dengan ciri batuan asal adalah batuan sedimen dengan derajat metamorfosa rendah sedang dan merupakan metamorfosa kontak serta memiliki struktur non-foliasi adalah titik-titik. Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Yang tahu, ada yang tahu? Yuk, ada yang jawaban lain nggak nih selain Renata nih, kata Renata B. Yang lain ada jawaban lain nggak? Atau sama? Sama B? Nggak ada? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi kan jawabannya. Ya, jadi benar jawabannya Renata, yaitu B, Hornfels. Jadi, seperti yang kita tahu, berdasarkan strukturnya, metamorf itu kan dibagi jadi dua.
foliasi sama non-foliasi. Foliasi ini artinya dia tuh orientasi dari mineral-mineral penyusunnya tuh kayak mengalami penyejajaran gitu loh, karena selama proses metamorfisme tekanannya tuh tinggi-tinggi. Jadi awalnya ya mineralnya yang nggak teratur kayak gitu, tuh karena dikasih tekanan dia tuh mengalami penyejajaran kayak gitu loh. Jadi mineralnya kayak pipih-pipih sejajar rapi kayak gitu. Nah, biasanya mineral yang mengalami foliasi ini adalah di metamorfisme yang regional atau yang skalanya besar. Karena dia membutuhkan tekanan tinggi. Baru kalau yang non foliasi itu dia tuh ya mineralnya nggak sejajar-sejajar kayak gini. Itu kalau nggak salah ya. Aku tuh sebenarnya agak sedikit lupa gitu guys yang yang non foliasi maksudku sih. Non foliasi itu juga ada beberapa bentuknya lagi gitu. Nah, ini ada struktur non foliasi tadi yang hornfelsik, granofelsik. Nah, itu contohnya tuh. Nah, sesuai namanya ya kan hornfelsik. Itu berarti dia batu hornfels ya kan. Jadi hornfels ini tuh emang asalnya itu dari metamorfosa kontak. Jadi yang digambar ini kan metamorfosa kontak nih, ada intrusi granit ya kan. Terus karena ada intrusi granit berarti ada suhu yang tinggi atau kontak ya kan. Jadi batuan-batuan yang ada di sekitarnya si batuan beku itu bakalan ini kan ada interaksi sama si batuan beku, mereka bakalan kena suhu yang tinggi. Jadi sebagian dari batuan itu tuh bakalan mengalami rekristalisasi dan membentuk batuan lainnya. Kalau sandstone karena suhu yang tinggi dia akan menjadi kuarsit. Kayak gitu. Kalau shale dia bisa jadi muscovite chlorid, biotit andalusit, cordierite limonite. Ini mineral dominannya ya. Terus dia bisa juga jadi hornfels nih. Di hornfels ini asalnya protolithnya itu dari shale atau batuan-batuan batuan dengan ukuran butir yang halus. Kayak gitu. Jadi mereka itu karena kontak. Terus kalau limestone itu apa sih? Batu gamping. Batu gamping kalau kena ini metamorfosa kontak dia bakalan jadi marmer atau marble. Jadi yang sini sebenarnya benar metamorfosa kontak. Tapi dia tuh kayaknya sih menurutku karena nggak spesifik kali ya batuan sedimennya apa. Kayak kalau marble mungkin soalnya tuh bakal langsung nyebut gitu batuan asalnya dari batuan karbonat gitu, batuan gamping gitu. Jadi itu menurutku sih. Jadi ini makanya jawabannya hornfels. Jadi kalau si limestone kena panas jadinya marble. Tapi kalau si marble-nya ini nanti ketambahan fluida dari magma atau dari batuan granitnya ini, dia bakalan membentuk skarn. Jadi skarn ini tuh dia udah nggak metamorfisme lagi karena melibatkan fluida. Kalau ada fluida berarti dia namanya metasomatisme gitu. Terus yang D kuarsit. Nah, tadi kuarsit juga udah kubahas kan, dia dari sandstone. Terus habis itu amfibolit. Nah, amfibolit itu dia bukan rendah sedang lagi, tapi dia metamorfismenya dah yang sedang ya kan. Nih, dia dah termasuk ke tekanan yang lumayan tinggi dan suhu yang lumayan tinggi juga. Jadi dia ukurannya sedang. Kayak gitu. Nah, jadi ini tuh fasies metamorfisme ya kan guys yang di sini. Nah, ini kadang juga ditanyain gitu. Nah, ini aja ditanyain ya kan, ada contoh dari metamorfismenya tinggi itu apa aja kayak gitu. Itu kita bisa lihat dari diagram ini. Semakin ke atas tekanannya semakin tinggi dan semakin ke kanan suhunya semakin tinggi. Artinya kalau semakin ke kanan dan semakin ke atas metamorfismenya adalah metamorfisme derajat tinggi kayak gitu. Nah, dari sini tuh kita tuh kayak bisa nentuin gitu derajat metamorfisme dari sini.
Hornfels ini kan ada di bawah sini ya kan. Artinya tekanan dia tuh rendah, tapi dia melibatkan suhu yang tinggi. Kalau tekanan rendah suhu tinggi kan biasanya berarti dia metamorfisme kontak ya kan. Dia yang ada kayak kontak sama magma kayak gitu, makanya suhunya tinggi. Salinity juga nih rendah tapi enggak, tekanannya rendah tapi suhunya tinggi. Zeolit juga nih tekanannya rendah, suhunya tinggi. Jadi biasanya fasies mineral yang ada di sini, yang di bawah-bawah ini karena metamorfisme kontak nih. Atau namanya fasies Buchanan. Buchanan, Franciscan, oh ya. Terus yang di tengah-tengah sini, Greensis amphibolite granule, dia tuh udah gede lagi gitu tekanannya ya kan. Dia udah di atasnya Hornfels. Nah, ini biasanya karena metamorfisme akibat kolisi. Atau fasies apa ya? Barovian apa Franciscan ya? Bentar guys, aku cari bentar. Barovian metamorphism. Jadi kalau Barovian, nah ini namanya fasies Barovian. Nah, terus di sini yang tekanannya sangat tinggi, ekologit ini tinggi banget ya kan, bahkan sampai 20 kilobar, itu tuh biasanya terjadi di zona subduksi. Nah, namanya fasies Franciscan. Nah, jadi ada Buchanan, Barovian, sama Franciscan, kayak gitu. Udah sih, itu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Cara tahu suatu batuan metamorfisme kontak atau regional itu gimana, Kak? Jadi, bisa dilihat dari ini, strukturnya. Kalau kontak, itu kan artinya dia tekanannya rendah, ya kan? Tekanannya rendah, ya kan? Kayak yang di bawah ini. Ini kan tekanannya rendah nih. Karena tekanannya rendah, mereka tuh mineralnya tuh nggak bisa tersusun secara rapi gitu loh, karena kurang tekanan. Jadi nggak membentuk foliasi yang mineralnya sejajar-sejajar cantik, membentuk garis lurus kayak gitu tuh nggak. Baru kalau regional itu kan dia skalanya lebih besar ya kan, proses metamorfismenya melibatkan skalanya lebih besar, kayak di zona divergen atau di zona apa tuh sea floor apa sih yang pembukaan dasar laut, terus di zona kolisi subduksi itu kan regional. Nah, regional ini tuh enggak, karena yang skalanya besar ini tekanannya tuh juga besar kayak gitu. Tekanan yang besar tuh akan memberikan energi yang besar bagi mineral untuk menyejajarkan dirinya gitu. Jadi mereka berhimpit-himpit, karena terlalu berhimpit lama-lama mereka jadi pipih rata terus tersejajarkan kayak gitu. Jadi kalau kontak biasanya non foliasi, regional foliasi itu kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, karena udah jam 9, ya kan? Nanti kemalaman ya kan, mana besok. Ini kan hari terakhir libur gitu ya kan, jadi harus dimanfaatkan juga untuk healing. Jadi kayaknya aku cukupkan pembahasan OSK 2017 ini sampai nomor 15 dulu. Mungkin nanti PPT-nya bisa aku share lewat Iqbal kali ya. Kayak gitu, terus nanti di-share di grup mungkin ya. Oke, that's all from me. Makasih guys. Kalau masih, oh iya, healing mereka belajar. Oh iya bener. Ya tapi jangan kebanyakan belajar guys. Istirahat guys, ya kan? Oke, itu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi mungkin selama bahas soal ada salah, aku mohon maaf. Dan kalau ada yang mau ditanyain boleh nanya ke aku. Kayak gitu. Thank you guys. Ini aku stop share ya guys ya berarti.